Pemilu adalah sebuah pesta demokrasi. Layaknya sebuah pesta, tentu kita harus bersuka cita. Kita harus merayakannya dengan penuh kegembiraan. Oleh karena itu, pemilu yang akan kita laksanakan ini hendaknya membuat kita juga merasa bersuka cita, bergembira. Maka hal-hal yang membuat pesta itu, suasana pesta itu terganggu, hendaknya kita singkirkan. Segala hal yang membuat kita tidak nyaman dengan situasi pesta, mari kita jauhkan dari hati kita masing-masing. Sebagai orang Katolik, kita semua wajib harus berpartisipasi untuk mewujudkan pesta demokrasi ini dengan baik. Maka saya juga menghimbau bagi umat Katolik seluruhnya yang sudah memiliki hak suara untuk memilih, mari kita bersama-sama memberikan hak suara kita, hak pilih kita, memilih calon presiden dan wakil presiden serta anggota legislatif yang menurut hati nurani kita layak dan pantas untuk memimpin bangsa kita ini ke depan. Sebagai orang Katolik, mari kita juga menjaga agar pemilu yang akan berlangsung ini dapat berjalan dengan adil, damai, dan rukun. Oleh karena itu, mari kita jauhkan segala hal yang membuat suasana pemilu ini tidak nyaman, seperti menyebarkan hoax, berita-berita bohong, dan sikap tindakan kita yang menghasut orang lain untuk menciptakan suasana yang tidak baik. Oleh karena itu, kita bersama-sama berusaha untuk merangkul semua orang. Sekalipun kita semua berbeda pilihan, tetapi kita tetap saling menghargai. Kita yakin dan percaya sebagaimana yang kita doakan di dalam setiap doa-doa kita, pemilu yang adil tentunya akan dapat terwujud dengan niat baik kita bersama. Itu harapan dan keinginan kita bersama supaya semuanya bisa berjalan dengan baik dan lancar serta damai. Untuk rekan-rekan orang muda Katolik dimanapun saudara-saudari berada, Anda kalian adalah generasi penerus gereja dan bangsa ini. Dan sebagai generasi penerus, Anda kalian semua bertanggung jawab untuk kebaikan, kelangsungan hidup masa depan gereja dan bangsa. Sebagai bentuk terwujud tanggung jawab yang paling konkret dari orang muda Katolik, saya pikir partisipasi, peran serta aktif dari orang-orang muda Katolik diharuskan untuk terlibat di dalam pesta demokrasi pemilu yang akan kita laksanakan bersama. Orang muda Katolik harus memiliki visi dan misi yang baik untuk memimpin, untuk memilih calon pemimpin yang akan datang. Orang muda Katolik tidak boleh apatis, orang muda Katolik tidak boleh golput. Oleh karena itu, mari rekan-rekan semuanya, orang muda Katolik, wujudkan hak pilih saudara, wujudkan niat baik saudara untuk membangun bangsa dan negara kita, gereja ini, dengan cara berpartisipasi aktif di dalam pemilu yang akan dilaksanakan pada tanggal 17 April yang akan datang. Oleh karena itu, mari orang muda Katolik mengajak semua, mendorong teman-teman kita untuk terlibat dan memberikan hak suara dalam pemilu yang akan datang ini. Dengan demikian, kita menjadi warga negara yang baik, yang bisa memberikan kontribusi yang konkret untuk masa depan bangsa, negara, dan gereja ini. Itu saja anjuran dari saya, dan selamat. Mari kita bersama-sama menjaga persatuan dan kedamaian di negeri kita ini.
Saya ingin memberikan pendapat saya secara umum dulu ya. Saya mau mengatakan bahwa menurut saya pertama-tama pemilu itu suatu perayaan kan, suatu perayaan, sehingga mestinya semua orang terlibat dengan aktif, dengan gembira gitu. Semua orang di Indonesia, apalagi orang Katolik. Jadi pertama-tama harus dipersepsikan, harus orang Katolik itu harus punya pandangan bahwa pertama-tama pemilu itu suatu perayaan kegembiraan. Kalau perayaan kegembiraan, maka ya dilakukan dengan gembira juga. Itu yang mesti dilakukan. Sehingga saya heran ya ketika melihat orang banyak sekali yang mengadakan ujaran kebencian gitu, padahal ini suatu perayaan kegembiraan. Lalu saya punya harapan, tentunya kepada umat Katolik ya. Saya punya harapan ada dua saja. Yang pertama, saya berharap semua orang Katolik harus ikut memilih, terlibat aktif, tidak ada yang golput. Dan harapan saya yang kedua, bahwa orang Katolik harus tahu mana pemimpin yang terbaik, mana pilihan mereka yang terbaik, terutama antara dua capres ini. Kira-kira menurut hati nurani ya, yang terbaik itu selalu dilihat berdasarkan hati nurani dan berdasarkan pengalaman dan pengamatan juga. Nah, kehadiran para orang muda Katolik justru lebih sangat penting lagi. Kalau orang Katolik terlibat aktif dalam pemilu ini, memberikan warna tersendiri bagi politik, sehingga politik nampak ya milenial gitu ya, bergaya, menggembirakan. Itu kata kuncinya. Terima kasih. Untuk anak-anak muda Katolik, pesan saya jangan sampai golput. Kenapa? Karena kita rugi dong kalau golput. Soalnya memilih itu kan adalah hak kita. Jadi kita rugi kalau nggak menggunakan hak pilih kita. Jadi nanti di pemilu jangan sampai golput. Tentukan pilihanmu dan pilihan terbaik. Kaum muda seharusnya menunjukkan kemudaannya dengan bergerak aktif dan kontributif dalam pemilu. Artinya, kaum muda seharusnya ikut berpartisipasi dalam pemilu, ikut mencoblos, dan kalau boleh mengajak orang lain untuk ikut mencoblos. Nah, pemilu ini kan pesta demokrasi. Ada pesta kok kaum muda diam-diam aja. Gimana sih? Mari kita ikut pesta, mari kita ikut pemilu. Aneh rasanya orang Katolik tidak patriot. Demikian Monsinyur Sugio Pranoto mengatakan kepada umat pada masa proklamasi. Demikian juga aneh rasanya kalau orang Katolik zaman sekarang tidak ikut berpartisipasi dalam menyukseskan pemilu tahun 2019. Oleh karena itu saya mengajak segenap umat Katolik di seluruh Indonesia ataupun dimanapun mereka berada untuk berpartisipasi dalam pemilu Indonesia. Terkhusus untuk kalian anak muda, jangan takut untuk memilih dan berpartisipasi membangun dunia, khususnya Indonesia.